ada kekosongan di dalam hati yang selama ini belum terisi. Saya merasa pertama kali ibadah itu sangat berbeda dengan gereja saya sebelumnya. Dan saya akan jaga api itu jangan sampai padam, dan saya akan jaga hati itu untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan itu tetap ada, bahwa sebuah konfirmasi, kejelasan itu akan ada di hidupan saya. Realitas sorga semakin nyata. Engkau punya hati yang tertuju pada kebenaran. Engkau punya hidup yang memperkenan hati Tuhan. Hidupmu menjadi alat yang perkasa, menyatakan Kristus yang sudah bangkit. Roma 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Oke, mari kita baca sama-sama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup, masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Alkitab memberitahukan kepada kita sebuah fakta rohani. Sesungguhnya, katakan sesungguhnya, pada waktu aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, pada saat yang sama, aku mengalami kematian terhadap dosa. Tapi pada saat yang sama juga, aku dibangkitkan kembali untuk hidup hanya bagi Dia. Yang harus saudara lakukan dan pastikan adalah menjagai kecenderungan hati saudara untuk selalu tertuju kepada kebenaran. Karena bahkan setelah saudara mengalami lahir baru, ingat baik-baik, pikiran manusiawi kita ini yang belum mengalami pembaharuan akal budi ini seringkali akan dimanfaatkan oleh si jahat untuk menarik saudara keluar dari hadirat Tuhan. Nah, ketika saudara mengalami pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu, engkau dilahirkan baru. Bapa di sorga tidak melahirkan saudara lewat firman dan rohnya dalam keadaan cacat. Tuhan melahirkan saudara lewat kuasa firman dan roh dengan sekaligus ada mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang meresponi dalam hidupmu. Mengapa kekristenan berbeda dengan agama? Bahkan kekristenan tidak layak disebut agama. Orang boleh menyebut, oh agama Kristen. Mereka hanya karena tidak tahu. Tapi sesungguhnya kita tidak sedang membangun, tidak sedang menjalani sebuah kehidupan agamawi. Kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena di dalam hidupmu ada tersedia mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresponi Bapamu yang di sorga. Jadi kalau saudara berkata, Pak, sulit buat saya untuk bisa mendengar suara Tuhan, ada yang salah dalam hidupmu.
Kesalahannya bukan pada waktu engkau lahir baru, bukan. Kesalahannya pada waktu saudara tidak menjagai kecenderungan hatimu. Perubahan yang saya alami pertama itu saya belajar untuk hidup akurat. Nah, saya harus tetap mengasah kemampuan saya untuk hidup akurat, untuk hidup terus bergantung pada Tuhan. Yang pertama, yang sebelumnya itu memang agak sulit, dan seperti kita itu tidak menghiraukan hal-hal itu, kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Dan ternyata setelah saya ibadah di sini, ternyata kita harus tetap mengasah kemampuan kita untuk tetap hidup akurat di dalam Tuhan. Menurut saya memang saat ini masih belajar seperti apa hidup akurat. Namun sebelum saya mengetahui seperti apa hidup akurat, ketika saya mendapati tantangan yang terjadi di kehidupan saya merasa cepat lelah, cepat hilang semangat, tidak tahu ada Tuhan benar-benar di kehidupan kita, tidak mempunyai arah dan tujuan. Namun ketika kita memang hidup akurat, kita tahu bahwa janji Tuhan itu benar-benar ada di hadapan kita, dan kita sebagai anaknya hanya melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan ketaatan. Hari ini saya bisa tegaskan, aku deklarasikan, aku bernubuat atasmu jemaat. Masanya sudah tiba. Engkau hidup dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresponi, sehingga engkau akan selalu alami realita Tuhan dalam hidupmu. Perjalanan rohanimu tidak akan pernah sama lagi. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, mulai hari ini, mulai menit ini, perjalanan hidupmu tidak akan sama lagi. Terjadilah. Ketika kita memiliki mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresponi, level kedekatan kita dengan Bapa akan terbangun dengan cepat. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, katakan kami, Yesus dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Akan ada sebuah fellowship, akan ada sebuah persekutuan. Roh Kudus, tolong kami. Terlalu lama sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, engkau hanya mengenal Yesus secara agamawi. Engkau hanya menyebut Bapa secara agamawi. Tapi Alkitab katakan waktunya sudah tiba. Engkau akan alami karena hatimu. Karena hatimu yang mencintai dia. Engkau hidup dalam ketaatan karena memang mencintai dia. Akan ada fellowship dengan Bapa. My God. Angkat dua tangan. Angkat dua tangan. Semua angkat. Saya merasa selubung keagamawian sedang disingkirkan oleh Tuhan. Selubung agamawi sedang dibuang. Roh Kudus gantikan dengan selubung persekutuan. Ada persekutuan yang hidup yang mulai engkau akan alami. Ada persekutuan yang hidup yang mulai engkau akan nikmati. Saya merasa Tuhan membuka pintu sorga bagi kita. Saya merasa Roh Kudus menarik kita masuk ke ruang tahta. Di sana engkau akan menerima grace and mercy, kasih karunia, penerimaan dari Bapa. Tuhan panas mengalir, lembut membasahi hati jiwa rohku. Ketika masuk dalam sesi penyembahan, saya merasakan betapa Tuhan membawa saya secara pribadi merasakan kasih Bapa yang memenuhi hati. Jadi ada sesuatu yang saya rasakan, suatu kedekatan, dan merasakan bahwa Tuhan itu dekat sekali. Jadi hatinya merasakan hancur hati atau rasa kasih yang luar biasa dari Bapa. Ada kekosongan di dalam hati yang selama ini belum terisi. Jadi ada sesuatu yang kelepasan di hati. Sekitar 2 minggu lebih itu ada konflik dengan saudara saya. Konfliknya sebenarnya sih ringan, cuma karena masalah hati. Ketika dalam menyembah itu Tuhan mengisi kekosongan itu, dan saya merasakan bahwa kasih itu benar-benar menyembuhkan hati yang kosong itu, mengisi. Ada merasa bahwa saya nggak sendiri, ada Bapa yang selalu topang saya, selalu jaga saya. Sepanjang ibadah hari ini saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada di samping saya
hati saya seperti bergetar sepanjang ibadah. Saya merasa ada jamahan Tuhan benar-benar berada di hadapan saya. Pada saat itu perasaan saya itu mau cerita semua apa yang menjadi keluh kesah saya. Saya ingin cerita, Tuhan, tantangan yang saya alami itu nggak ada apa-apanya ternyata, tidak membuat saya jatuh, bahkan kaki saya itu akan semakin kokoh karena saya percaya ada anugerah Tuhan di tengah-tengah saya. Seperti konfirmasi bahwa Tuhan itu memang ada di tengah-tengah saya. Selama ini saya merasa ya Tuhan benar ada di hadapan saya. Tapi merasa khawatir dan rasa keraguan itu sering timbul. Namun semenjak saya ibadah tadi, sepanjang ibadah saya merasa Tuhan itu tetap ada. Bahwa sebuah konfirmasi, kejelasan itu akan ada di kehidupan saya. Ini adalah awal di mana saya akan alami perjalanan profetis dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang baru. Jadi yang sempat rusak beberapa minggu yang lalu karena ada gesekan dengan saudara saya, hari ini diperbaharui kembali. Dan saya akan jaga api itu jangan sampai padam, dan saya akan jaga hati itu untuk tetap terhubung dengan Tuhan di dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan setiap hari. Saya merasa pertama kali ibadah itu sangat berbeda. Saya merasa bahwa benar-benar kita itu berinteraksi sama Tuhan secara langsung. Baik tatap muka maupun roh kita itu benar-benar menyala ketika kita beribadah bersama Tuhan. Itu seperti menyala seperti api yang terus dikobar-kobarkan. Sangat berbeda ketika saya bergereja di sebelumnya. Kita hanya duduk dan menerima firman itu. Saya sangat dibangun dengan ibadah, sepanjang ibadah ini. Seperti benar-benar ada konfirmasi sama Tuhan. Kamu itu tetap kuat. Apapun tantangan yang kamu alami, kamu pasti bisa. Tuhan itu seperti menggandeng tangan saya, berjalan menyusuri semua apa yang akan saya alami. Bahwa rencana Tuhan benar-benar ada di kehidupan saya. Kedahsyatan yang luar biasa, keajaiban, keilahian akan menjadi bagian hidupmu sehari-hari. Pengalaman jemaat mula-mula sekali lagi sedang terjadi di dalam dirimu, lewat hidupmu. Kesaksian demi kesaksian yang sama seperti jemaat mula-mula mulai terjadi, mulai engkau alami, mulai engkau hadapi, mulai engkau alami, engkau nikmati. Terjadi. Masanya sudah tiba. Engkau hidup dengan mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang meresponi, sehingga engkau akan selalu alami realita Tuhan dalam hidupmu. Perjalanan rohanimu tidak akan pernah sama lagi. Aku deklarasikan, aku nubuatkan, mulai hari ini, mulai menit ini, perjalanan hidupmu tidak akan sama lagi. Terjadilah.